ada pendatang baru ya? Iya. Jenengan yang bawa motor itu. Oh, dari mana Mas? Magelang. Magelang. Mas siapa? Agus, Mas. Mas Agus, Magelang. Kalau ibu Brebes, Farida. Ibu Farida Brebes. Terlangu. Brebes. Jenengan tahu saya di YouTube. Sering Saya tahu saya dari YouTube. dari semuanya. Berarti udah paham. Sedikit Dari banyak udah semuanya. paham. Sudah praktek belum di rumah? Belum Lah. berani. Kenapa? Takut salah. Gak ada yang bimbing. Kalau takut salah, panjenengan tidak akan mengetahui yang benar. Bisanya mengetahui benar itu karena salah. Ya, tapi kalau salah misalnya begini terus salah begini nanti nggak ada yang bimbing, nggak ada yang lurusin. takut salah. Bacaan sering belajar. Kalau bacaan-bacaannya hafal. Ya mudah-mudahan. Untuk Ibu Farida, termasuk yang dari Pekanbaru, sinten Pak, sinten Pak Harto dari Pekanbaru bersama kedua anaknya, nggih. Sekali lagi saya tegaskan, ini tentang hidup, nggih. Ini tentang hidup. Hidup kita yang seumur hidup menghidupi kita, tapi seumur hidup kita tidak pernah peduli. Bukan tentang agama, Bu Farida, nggih. Bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang organisasi, bukan tentang partai, bukan tentang visi dan misi, bukan tentang keilmuan, bukan semuanya. Tapi ini tentang hidup kita masing-masing. Lah ini ndak gampang Pak Harto nggih. Ini ndak gampang Pak Harto nggih. Sama Bu Farida ini ndak gampang loh Bu Farida ya. Ini amat sangat rumit. Rumit sekali, sulit sekali. Dikarenakan kita belum terbiasa. Satu, dikarenakan kita belum mengenal. Kita belum terbiasa hidup, kita belum mengenal hidup. Jadi ini sulit sekali. Maka karena itu saya sering memberikan himbauan jangan gampang percaya. Jangan mudah menyimpulkan. Jangan gampang tertarik. Cari tahu dulu. Lawang YouTube-nya ada. Disimak baik-baik supaya tidak gagal paham. Itu sering. Nggih. Itu sering saya himbaukan melalui YouTube, itu sering sekali. Jangan gampang tertarik, jangan mudah menyimpulkan, jangan gampang percaya. Pelajari dulu supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, kemana arahnya, tahu. Soalnya sekali lagi saya katakan ini sulit sekali Pak, sulit sekali, ini rumit sekali. Kenapa? Karena setiap kelakuan kita itu harus dilakukan dengan kesadaran. Ini bukan hal yang gampang. Melakukan semua kelakuan dengan kesadaran itu tidak gampang itu. Karena kita sudah terbiasa melakukan apapun itu dengan rancangan, dengan angen-angen, dengan pemikiran, dengan visi dan misi. Kita belum terbiasa melakukan sesuatu hal dengan kesadaran. Ini rumit sekali, ini sulit sekali.
Hampir 99% manusia itu menyembah berhala. Sebelum mengkaji diri, hampir 99% manusia itu menyembah berhala. Ego menjadi Tuhannya, pamrih menjadi rajanya, arogan menjadi tuannya, angan-angan, halusinasi, bayangan-bayangan itu menjadi jalannya. Politik agama, politik keyakinan, politik kepercayaan, politik adat istiadat, politik ekonomi itu menjadi teknik atau caranya. Nah, selama ini kita sudah terbiasa di situ. Jadi untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat murni, tersadari, itu kita belum terbiasa. Ini rumit banget, rumit sekali, sulit sekali. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri yang bersedia, sanggup, dan mau melakukan. Mengkaji hidup, mempraktekkan hidup itu gratis, tidak menggunakan mahar apapun, tidak menggunakan biaya dalam jenis dan bentuk apapun, gratis tis. Ndak pakai sesaji, ndak pakai tumpeng, ndak pakai ingkung, ndak pakai menyan, ndak pakai puasa, ndak pakai tirakat, ndak pakai bertapa. Tapi rumit, tapi sulit. Dikarenakan kita belum terbiasa. Kita terbiasa belajar ke sana dengan mahar sekian juta, tirakatnya sekian hari, sesajinya sekian ratus. Nah, kita terbiasa di situ. Kita sudah terbiasa di situ. Tapi melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan dengan kesadaran dan itu gratis, tidaklah mudah, tidak gampang. Makanya saya sering memberikan himbauan-himbauan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak gampang tertarik, untuk tidak mudah menyimpulkan. Teliti dulu, pelajari dulu, lawang video pelajarannya ada banyak. Nah, kalau sudah mengerti, memahami apa arti maksudnya, kemana arah tujuannya, lah kok dirasa cocok, ala ya monggo. Jadi jangan sampai tertarik tapi belum memahami, belum mengerti apa-apa. Nanti panjenengan bisa terjebak di situ. Mengkaji diri, mengkaji hidup, mempraktekkan diri, mempraktekkan hidup, berarti entah itu orang tua atau orang muda atau lelaki atau perempuan, ketika dia berniat mengkaji diri, mengkaji hidup, mempraktekkan diri, mempraktekkan hidup, berarti dia sudah lelah. Dia sudah capek. Dia ingin bertobat. Lelah apa? Lelah berbuat buruk. Capek apa? Capek melakukan keburukan-keburukan.
Sebab karena itu ingin bertobat, ingin menghentikan semua perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Jadi keputusan panjenengan memilih untuk mengkaji diri, memilih untuk mengkaji hidup, memilih untuk mempraktekkan hidupnya panjenengan sendiri, berarti panjenengan sudah berkeputusan untuk bertobat, sudah berkeputusan untuk menghentikan semua kelakuan-kelakuan buruk, semua perbuatan-perbuatan buruk, dikarenakan sudah capek, sudah bosan, sudah letih. Jadi hati-hati di sini. Melakukan ini berarti panjenengan ingin bertobat. Melakukan ini berarti panjenengan sudah capek, ingin menghentikan perbuatan-perbuatan buruk panjenengan. Kalau belum capek melakukan keburukan, kalau belum letih melakukan keburukan, kalau belum mau bertobat, tidak akan mungkin tertarik di sini. Terkecuali dia asal tertarik saja. Beda dengan asal tertarik, itu beda. Mengkaji hidup, mempraktekkan hidup adalah sebuah keputusan. Jadi jangan gampang mengambil keputusan itu. Panjenengan harus pikirkan terlebih dahulu. Mengkaji hidup berarti panjenengan bertobat. Bertobat maksudnya menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan tanpa kesadaran. Tindakan yang paling sulit untuk dilakukan oleh seorang manusia itu adalah keputusan. Dan ini saya sudah sering, teramat sering bahkan memberikan himbauan-himbauan ini. Jangan gampang tertarik, jangan gampang percaya, jangan mudah menyimpulkan. Pelajari dulu, cari tahu dulu apa arti maksudnya, kemana arah tujuannya, ketahui dulu. Nah kalau dirasa cocok, benar, ingin melakukan, nah silahkan. Mengkaji wahyu pancagaib, mempraktekkan wahyu pancagaib berarti mempraktekkan dan mengkaji jiwanya panjenengan sendiri, hidupnya panjenengan sendiri. Mengkaji hidupnya sendiri itu tidak ada resiko negatif apapun, gratis. Terus penempuhannya ya tidak rumit, karena tidak pakai puasa, tidak pakai uang, tidak pakai sesaji dan lain sebagainya. Namun jangan lupa, jangan sampai tidak tahu, keputusan untuk mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib berarti panjenengan sudah bertobat loh di situ. Berarti panjenengan sudah capek di situ. Berarti panjenengan ingin mempunyai atau memiliki perubahan hidup yang istimewa. Berarti panjenengan ingin terlepas dan terbebas dari semua masalah. Ini keputusan. Jadi jangan dianggap remeh. Mengkaji hidup, mempraktekkan hidup tidak sama dengan pengkajian-pengkajian lainnya, dengan praktek-praktek lainnya itu tidak sama. Karena gerak-gerik hidup adalah kesadaran. Artinya mengkaji hidup, mempraktekkan hidup, apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan kesadaran. Dan itu tidak gampang, karena kita belum terbiasa. Selama ini kita terbiasa melakukan apapun itu dengan ego, pamrih, arogan, bukan dengan kesadaran. Jadi kedatangan panjenengan ke sini menemui saya secara langsung dengan niat tujuan belajar bersama saya di sini, itu berarti panjenengan sudah menyimpulkan, sudah berkeputusan bertobat, menghentikan semua kelakuan-kelakuan yang tidak tersadari,
menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dikarenakan panjenengan sudah capek, dikarenakan panjenengan sudah letih. Kalau panjenengan belum capek, panjenengan belum letih, panjenengan belum mau bertobat, mengkaji hidup, mengkaji wahyu pancagaib, mengkaji, mempraktekkan hidup, mempraktekkan wahyu pancagaib, oh panjenengan hanya akan kesandung-sandung, hanya akan menambahi masalah saja. Karena hidup atau wahyu pancagaib hanya dapat dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau panjenengan masih belum capek melakukan keburukan, belum mau bertobat, menghentikan keburukan, mengkaji wahyu pancagaib, mempraktekkan wahyu pancagaib, hanya akan menambahi masalah. Karena wahyu pancagaib atau hidup tidak bisa dipraktekkan dengan keburukan-keburukan, tidak bisa dilakukan dengan kelakuan-kelakuan yang tidak tersadari. Karena titiknya wahyu pancagaib adalah kesempurnaan hidup dan mati. Jadi selama hidup harus sempurna, selama hidup harus selamat. Terkait kematian juga sama. Nah, ini sebuah keputusan. Jadi panjenengan jangan gampang mengambil keputusan. Karena keputusan yang kita lakukan dengan gampang itu akan membuat panjenengan menyesal. Dan tidak ada penyakit yang lebih menyakitkan daripada menyesali diri. Jadi panjenengan jangan main-main di sini. Mengkaji wahyu pancagaib, mempraktekkan wahyu pancagaib, seluruh gerak-gerik panjenengan dituntut untuk tersadari, dituntut untuk tersempurnakan. Jika tidak, maka akan menjadi batu sandungan, akan menjadi karma. Kalau pelajaran-pelajaran lain, pengkajian-pengkajian lain, praktek-praktek lain tidak seperti itu. Tapi di sini tidak bisa. Di sini sama sekali tidak bisa. Sekali bertobat, maka bertobat untuk selamanya. Jadi tobatnya itu bukan tobat lombok. Kalau pedasnya hilang, kumat lagi. Tidak bisa di sini, tidak bisa seperti itu. Tertarik mengkaji wahyu pancagaib, tertarik ingin mempraktekkan wahyu pancagaib, berarti panjenengan sudah berkeputusan untuk bertobat, menghentikan semua perbuatan-perbuatan buruk, kelakuan-kelakuan buruk. Dikarenakan panjenengan sudah capek, sudah letih. Jadi jangan anggap remeh itu, berhati-hatilah di situ. Wahyu pancagaib hanya dapat dipraktekkan dengan kemurnian. Wahyu pancagaib hanya dapat dipraktekkan dengan kebaikan. Wahyu pancagaib hanya dapat dipraktekkan dengan kebersihan. Tidak bisa dilakukan dengan yang lain. Nah, kalau panjenengan masih belum capek untuk melakukan keburukan-keburukan dan masih belum bersedia untuk bertobat, mempraktekkan, mengkaji wahyu pancagaib, malah hanya akan menambahi masalah. Kalau panjenengan punya masalah, masalah panjenengan akan menjadi lebih parah lagi di situ. Jadi sebaiknya jangan mengkaji wahyu pancagaib, jangan mempraktekkan wahyu pancagaib kalau panjenengan belum capek, belum letih melakukan keburukan-keburukan. Silahkan dipuaskan dulu melakukan keburukan sebanyak mungkin. Nah, kalau sudah puas, sudah capek, silahkan tertarik untuk ikut mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib bersama saya di sini. Dan doa saya, semoga panjenengan ada waktu dan mendapatkan waktu untuk bertobat.
Kalau sampai tidak mendapatkan waktu untuk bertobat, ya itu keputusan sampean sendiri. Jangan salahkan siapapun dan jangan menyesali apapun. Tidak gampang. Walaupun wahyu panca gaib tidak ditempuh dengan uang, tidak ditempuh dengan puasa tirakat bertapa, tidak ditempuh dengan sesaji-sesaji, tapi mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib tidak gampang. Tidak gampang. Mungkin panjenengan mampu membayar mahar puluhan juta. Mungkin panjenengan mampu menyediakan sesaji dengan nominal ratusan ribu. Mungkin panjenengan mampu menahan lapar, haus untuk tirakat puasa. Mungkin mampu panjenengan. Tapi untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan, belum tentu panjenengan mampu. Di sini loh letak rumitnya. Dikarenakan kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa berbuat baik. Kita belum terbiasa melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu bukan hal yang remeh. Pasti ada pergulatan di situ, pasti ada pertentangan antara jiwa dengan raga panjenengan untuk melakukan kebaikan. Semisal contoh, ketika tetangga kita bisa membeli motor baru, ketika ada tetangga kita bisa membeli motor baru, kita itu belum terbiasa, termotivasi oleh tetangga kita yang bisa beli motor baru itu. Kebiasaan kita selama ini, ketika ada tetangga mampu bisa beli motor, lah ini kebiasaan kita. Wah, itu pasti ngingu tuyul. Alah, paling-paling utang kredit. Nek ora utang kredit, ora mungkin iso tuku motor. Lah wong kanggo mangan wae susah. Nah, kita terbiasa berpikir hal seperti itu. Kita belum terbiasa ketika tetangga bisa beli motor, terus kita termotivasi bagaimana caranya saya supaya saya juga bisa beli motor. Kita belum terbiasa seperti itu. Artinya ini nggak gampang ini. Ini tidak gampang. Merubah mindset, merubah cara berpikir kita yang seumur hidup kita lakukan, itu tidak gampang. Butuh proses, butuh waktu di situ. Butuh pertobatan di situ. Butuh kesungguhan di situ. Kalau kita belum letih, belum capek melakukan keburukan-keburukan, sulit. Merubah mindset ini sulit. Merubah cara berpikir seperti itu sangat sulit kalau kita belum capek. Jangan samakan pengkajian wahyu panca gaib, mempraktekkan wahyu panca gaib dengan yang lain. Jangan samakan. Nah, tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di ratusan video saya di Putra Romo Channel, YouTube milik pribadi saya, YouTube khusus untuk belajar. Jadi cari tahu dulu, pelajari dulu apa arti maksudnya, kemana arahnya. Jangan asal tertarik, jangan asal percaya, jangan mudah memutuskan atau menyimpulkan. Keputusan atau kesimpulan itu tidak gampang. Mengambil kesimpulan, mengambil keputusan itu bukan hal yang gampang. Itu bukan tindakan yang gampang, bukan tindakan yang mudah. Kalau panjenengan belum mengerti dan memahami apa arti maksudnya, belum mengetahui kemana arah tujuannya, hanya karena melihat saya kok beda dengan yang lainnya langsung tertarik, memutuskan
datang menemui saya secara langsung di sini, sama halnya panjenengan sudah berkesimpulan, sama halnya panjenengan sudah berkeputusan untuk bertobat, menghentikan kelakuan-kelakuan buruk, menghentikan semua keburukan-keburukan yang dilakukan selama ini. Jadi jangan menyesali diri panjenengan kalau sudah sampai di sini. Lah untuk panjenengan yang belum terlanjur, pikirkan terlebih dahulu di rumah. Simak dulu videonya, pelajari dulu. Kan ada ratusan video di situ. Semuanya itu tentang wahyu pancagaib. Sungguh jangan gampang tertarik. Karena video saya itu bukan video dakwah. Seluruh video saya itu bukan video dakwah. Seluruh video saya itu adalah video kadangan. Seluruh video saya adalah video kadangan. Video ketika saya sedang sharing sama panjenengan-panjenengan seperti ini. Jadi saya tidak pernah mengharap siapapun yang menyimak video saya tertarik sama saya gitu. Saya tidak pernah berharap seperti itu. Karena video saya bukan video dakwah. Saya ulang, kedatangan panjenengan menemui saya di sini berarti panjenengan sudah berkeputusan, sudah menyimpulkan untuk bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari semua keburukan-keburukan yang selama ini panjenengan lakukan tanpa kesadaran. Dan ketahui, ini tentang hidup, bukan tentang selain hidup. Ketahui juga, di sini tanpa syarat. Kalau harus diadakan syarat, maka syaratnya hanya dengan kesungguhan. Syaratnya kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan dalam menjaga kebersihan otak atau pikiran, kesungguhan menjaga kebersihan hati atau batin, kesungguhan menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Selain itu, tidak ada syarat lain. Dan yang terpenting harus diketahui, ini tidak gampang. Ini rumit sekali. Karena ini tentang hidup. Hidup yang selama ini menghidupi kita, tapi kita selama ini, seumur hidup ini, tidak pernah tahu hidup. Saya jamin panjenengan nggak tahu hidup kan? Walaupun panjenengan itu digerakkan oleh hidup. Artinya ini bukan hal yang gampang gitu. Karena hidup bersifat gaib. Jadi jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik, jangan gampang menyimpulkan. Karena saya berbicara mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau iman yang tak lain dan tak bukan adalah sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Semua masalah akan selesai. Tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami menderita, bahkan tidak akan mengalami kematian. Langsung pleng, wah ini cocok. Langsung disimpulkan, langsung tertarik. Jangan segampang itu. Jangan segampang itu. Karena wahyu pancagaib hanya dapat dipraktekkan dengan kemurnian, dengan kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Artinya selama otak panjenengan atau pikiran panjenengan, hati panjenengan atau batin panjenengan, kelamin panjenengan atau syahwat panjenengan tidak terjaga kebersihannya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah justru akan nambahi masalah. Justru malah akan menambahi masalah. Bukan kesehatan yang didapatkan. Bukan kebahagiaan yang didapatkan.
bukan kekayaan yang didapatkan, bukan keselamatan yang didapatkan, bukan kesempurnaan abadi yang didapatkan, tapi masalah-masalah yang akan menambahi masalah yang sudah ada. Jadi jangan anggap remeh itu. Sebab karena itu saya berani mengatakan hanya orang-orang pilihan yang bersedia melakukan ini. Yang bersedia, yang sanggup mengkaji hidup dan mempraktekkan hidup hanya orang-orang pilihan. Dan yang memilih adalah Tuhan itu sendiri. Kalau bukan orang pilihan, kalau belum dipilih Tuhan, mana mungkin mau. Paling-paling dianggapnya sesat. Dianggap sesat, dianggap musyrik, dianggap bla 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 bla. Karena bagi orang pada umumnya yang tidak sesat itu kan saling memfitnah, saling menghujat, saling membuli, saling membenci, saling merugikan. Itu yang tidak sesat. Nah, ini bukan tentang itu semua. Ini tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang. Ini tentang kebaikan. Jadi untuk orang-orang yang belum dipilih pasti dianggap sesat. Karena tidak menyukai kebaikan. Tidak setuju dengan adanya cinta kasih sayang. Bahkan saya pernah memberikan sebuah informasi melalui konten video saya. Siapapun dia mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, yang tak lain dan tak bukan, yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman, dengan otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya, hati atau batin yang terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya. Kalau dia sakit dan penyakitnya tidak sembuh, saya sanggup mengobati penyakitnya. Kalau dia miskin, kemiskinannya tidak berubah menjadi kaya raya, saya sanggup memberikan modal. Kalau dia punya utang yang setiap bulannya itu manak dan tidak segera terlunasi, saya siap dan sanggup melunasi hutangnya. Bahkan kalau dia sampai mengalami kematian, saya sanggup dan siap menghidupkan dia kembali. Kenapa sampai saya berani mengatakan itu? Karena siapapun dia yang mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, tidak akan mengalami semua itu. Tidak akan mengalami semua itu. Dan panjenengan boleh bercermin kepada saya. Saya ini buktinya. Gitu. Jiwa raga saya ini loh buktinya. Kalau sampai mengalami kemiskinan, hutang tidak lunas, masalah tidak selesai, sakit-sakitan, berarti otak atau pikirannya tidak bersih, apalagi terjaga. Hati atau batinnya tidak bersih. Kelamin atau syahwatnya masih belum bersih. Lah kok bisa seperti itu kejadiannya? Dikarenakan masih belum capek berbuat buruk, masih senang melakukan keburukan-keburukan, alias belum mau bertobat. Jadi wahyu panca gaib yang dilakukan ora ono faedah, nggak ada manfaatnya, malah akan menambahi masalah. Kalau sakit, sakitnya bisa tambah parah. Punya utang, ya utangnya tambah banyak di situ. Namanya juga malah ketambahan masalah, nambahi masalah.
Tapi kalau sudah capek, sudah lelah, sudah letih melakukan keburukan-keburukan dan mau bertobat alias menghentikan semua perbuatan buruk-buruknya yang selama ini dilakukan tanpa kesadaran, tak jamin yang punya masalah apapun masalahnya akan selesai, yang sakit akan sembuh, yang miskin bisa kaya raya, bahkan tidak mengalami kematian. Kalau sampai mengalami semua itu, saya yang akan bertanggung jawab. Nggak usah percaya dengan wahyu pancagaib, nggak usah gubris omongannya wong edan bagus. Dan semua itu akan kita peroleh tanpa mengeluarkan uang, tanpa puasa, tirakat, bertapa, tanpa sesaji dalam bentuk apapun. Namun itu tidak gampang karena panjenengan belum terbiasa. Tidak gampang itu karena panjenengan belum terbiasa. Maka berhati-hatilah mengambil keputusan tentang wahyu pancagaib. Karena ketika panjenengan bertekad mengambil wahyu pancagaib, berarti sejak itu panjenengan sudah berkeputusan bertobat, sudah memutuskan diri untuk bertobat, tidak melakukan keburukan-keburukan lagi. Setelah mendapatkan wahyu pancagaib, panjenengan kumat lagi, malah tambah masalah. Yang penting sekarang saya bertobat dulu. Setelah mendapatkan wahyu pancagaib, saya akan kumat lagi. Hanya akan nambahi masalah, percayalah. Hanya akan menambahi masalah. Dan belajar bersama saya di sini. Ada jalan dan cara. Ada jalannya ada, caranya juga ada. Jalan itulah yang pernah saya lalui sehingga saya sampai tujuan. Cara itulah yang pernah saya gunakan hingga saya bisa mencapai tujuan. Bahkan sampai sekarang pun jalan itu masih tetap saya lalui. Cara itu masih tetap saya gunakan. Belajar bersama saya di sini berarti mau tidak mau, suka tidak suka, panjenengan harus melalui jalan itu juga. Harus menggunakan cara itu juga. Jadi selama panjenengan gembleng belajar bersama saya di sini, ikuti apa yang ditunjukkan. Ikuti apa yang ditunjukkan. Karena apa yang ditunjukkan itulah jalan yang pernah saya lalui. Itulah cara yang pernah saya gunakan. Dan hingga sekarang pun saya masih melalui jalan itu dan menggunakan cara-cara itu. Jangan sejari dewe, jangan ngawur. Nah, untuk panjenengan yang baru datang sore ini, apakah panjenengan sudah siap menghentikan kelakuan-kelakuan buruk yang selama ini panjenengan lakukan tanpa kesadaran? Apakah panjenengan sudah siap menghentikan semua itu? Coba jawab. Panjenengan sudah siap menghentikan semua itu?
Nah, kalau panjenengan sudah siap menghentikan semua itu, berarti panjenengan sudah bertobat. Bertobat artinya menghentikan totalitas semua kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Nah, kalau panjenengan sudah bertobat, kemudian belajar mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib bersama saya di sini, saya berani jamin, apapun masalah panjenengan akan selesai. Apapun itu. Mau melakukan apapun tidak perlu berpikir panjang, lakukan dengan kesadaran, terjadilah. Tidak perlu pakai duit, tidak perlu pakai ijazah, tidak perlu pakai ilmu pengetahuan. Asalkan panjenengan menghendaki, maka apapun yang panjenengan kehendaki terjadi. Di luar sana, panjenengan tidak akan mendapatkan pelajaran ini. Panjenengan tidak akan mendapatkan jaminan-jaminan seperti yang barusan saya katakan. Namun jangan bangga dulu. Ini tidak gampang. Sekali lagi saya katakan, ini tidak gampang. Ini teramat sangat rumit. Dikarenakan kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa berbuat baik. Selama ini kita terbiasa berbuat buruk. Jadi ini jangan digampangkan, jangan diremehkan. Hanya dengan pertobatan kita bisa. Hanya dengan kesungguhan menghentikan seluruh perbuatan-perbuatan buruk baru kita bisa. Dan selama ini saya perhatikan, mereka-mereka yang bisa itu ternyata orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Buktinya apa? Salah satu bukti, kalau bukti terlalu banyak, tapi saya mengambil satu sampel bukti saja. Dulu, sewaktu saya baru-baru tinggal di pesanggerahan ini, pesanggerahan ini masih belum sekomplit ini. Lampunya aja masih pakai lampu cemplek. Masih menggunakan lampu lampion, tapi lampionnya wong Jawa, jadi nganggo oblek. Belum ada listrik. Saya baru sekitar 15 hari menempati pesanggerahan ini. Masih sunyi banget. Dan keberadaan saya di pesanggerahan ini masih dipandang sinis oleh masyarakat setempat. Masih dipandang curiga oleh seluruh masyarakat setempat. Tiba-tiba saya didatangi oleh 4 orang. Ini bukti, saya ngambil satu sampel bukti saja. Kalau bukti terlalu banyak. Konon
4 orang yang datang menemui saya itu mempunyai masalah masing-masing. Itu mempunyai masalah masing-masing, membawa masalah masing-masing. Kedatangannya minta solusi kepada saya dengan nomor togel. Karena saya dianggap dukun togel. Katanya menurut pengakuannya dia nanya-nanya ke sana orang yang baru datang dan menempati di pinggiran hutan itu siapa. Nah, mereka mendapat jawaban kalau saya adalah dukun pendatang baru. Profesinya sebagai dukun. Makanya 4 orang itu datang menemui saya di pesanggerahan ini. Pesanggerahannya masih sunyi, baru 15 hari saya di sini. Singkat punya cerita, 4 orang itu masing-masing membawa rokok 1 bungkusan dengan merek yang berbeda-beda. Ada yang membawa Samsu, ada yang membawa Surya 12, ada yang membawa Filter 12, ada yang membawa rokok Sampurna. Jadi 4 orang itu rokoknya beda-beda. Masalahnya juga beda-beda. Yang satu sedang bermasalah hutang rentenir. Yang satu sedang bermasalah hutang bank. Yang satunya sedang bermasalah kehidupan miskin. Sedangkan yang satunya ingin menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Keempat-empatnya minta solusi kepada saya untuk diberi nomor togel. Setelah satu persatu tamu itu mengutarakan masalahnya masing-masing, tapi tujuannya sama, yaitu minta nomor togel. Kemudian saya mulai menjawab secara bersamaan. Jawaban saya sebagai berikut. Saya siap dan sanggup membantu semua masalah panjenengan. Bahkan mungkin jika ada masalah yang tidak diceritakan, saya bisa mengkaitkan masalah itu untuk saya selesaikan. Tapi tidak dengan cara nomor togel. Saya akan mengajari panjenengan mengenal hidup panjenengan yang mempunyai tanggung jawab tentang jiwa raga panjenengan. Gratis. Nah, selama panjenengan belajar mengenal hidup panjenengan bersama saya, kok masalah-masalah panjenengan tidak selesai, maka saya yang akan menyelesaikan. Yang punya hutang rentenir, saya yang akan melunasi. Yang ingin menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, saya yang akan menyekolahkan. Untuk yang ingin punya modal usaha agar hidupnya menjadi setara, saya yang akan memberi modal. Yang punya hutang di Bank BRI, saya yang akan melunasi. Mereka berempat nolak, tetap bersih keras minta nomor togel. Saya berusaha untuk mengingatkan, untuk menyadarkan mereka bahwa tawaran saya ini belum tentu bisa mereka dapatkan di luar sana. Saya memberi kesempatan untuk berpikir sampai berjam-jam. Tetap kesimpulan terakhir, dia minta nomor togel. Dengan tambahan kata-kata, nanti setelah saya dapat nomor togel, saya mau bertobat Pak Web. Nanti hasil togelnya juga tidak saya gunakan sendiri. Sebagian akan saya berikan yatim piatulah, nyumbang bla 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 bla. Dan saya katakan ini bukan tentang semua itu. Perkaranya kan panjenengan punya masalah dan ingin selesai dari masalah. Dan saya tidak meminta syarat apapun kecuali belajar mengenal hidup bersama saya. Dan saya yang akan menyelesaikan masalah. Tetap nolak. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya siapapun dia yang mengkaji Wahyu Pancakep adalah orang pilihan. Kalau orang normal tentu tidak akan menolak penawaran saya kan.
tidak akan menolak penawaran saya. Itu penawaran luar biasa yang tidak mungkin mereka dapatkan di luar sana. Ada yang menjawab, saya tiap hari sholat Pak Wet, saya tiap hari sembahyang, tapi saya tetap miskin. Ini bukan tentang sembahyang, saya tidak peduli. Sampean sembahyang atau enggak, saya tidak peduli. Sampean datang ke sini membawa masalah dan minta bantuan untuk menyelesaikan masalah. Dan saya sanggup. Syaratnya hanya mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Saya jamin apapun masalah panjenengan selesai. Tidak selesai, saya yang akan menyelesaikan. Panjenengan akan mendapatkan seperti itu dari mana coba? Kalau orang yang normal itu pada akhirnya sampai detik mereka berpamit pulang tetap kekeh minta nomor togel. Jelaskan kesimpulannya, bahwasanya tentang ini hanya orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan tidak akan tertarik. Panjenengan tertarik berarti panjenengan sudah dipilih. Tinggal panjenengan mau bertobat apa enggak gitu. Kalau mau bertobat berarti sudah menghentikan seluruh keburukan-keburukan. Lah sejak itu saya tidak didatangi tamu lagi. Karena apa? Karena keempat tamu saya ini, wah sudah woro-woro, di sana itu bukan dukun, tak mintai nomor togel, enggak bisa ngasih nomor togel. Ya akhirnya saya jadi tidak harus mengatakan keberadaan saya di sini itu sebagai apa, kan enggak perlu kan? Karena apa? Hebatnya Romo di situ. Romo ngasih perwakilan, ya 4 orang ini woro-woro. Di Pilangrejo, Juwangi sampai ke sana-sana diberitahu semua. Sana itu bukan dukun. Saya datang bertamu minta togel enggak bisa ngasih, berarti itu bukan dukun itu. Akhirnya saya tanpa memperkenalkan diri kepada masyarakat sudah tahu kalau saya di sini itu bukan dukun. Terima kasih saya dengan 4 orang itu. Nah, semua poro kadang yang gembleng bersama saya di sini hanya itu aja. Bertobat, menghentikan semua keburukan-keburukan dan siap bersedia menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan syahwat atau kelamin. Ketika mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalagu, apapun masalahnya selesai. Tidak selesai, saya yang siap menyelesaikan masalah tersebut. Ayo, kurang apa? Tapi ingat, ini bukan hal yang mudah. Maka berhati-hatilah mengambil keputusan. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Ini tentang hidup. Dan hidup itu bersifat gaib, tidak kasat mata maksudnya. Pengkajiannya ada jalannya, pengkajiannya ada cara-caranya. Jalan itu yang saya lalui hingga saya bisa sampai. Cara-cara itulah yang saya gunakan hingga saya bisa sampai. Hingga sampai sekarang pun saya masih melalui jalan itu dan menggunakan cara itu. Selama belajar bersama saya di sini, mau tidak mau, suka tidak suka, panjenengan harus melepas semua masa lalu. Dan siap bersedia melalui jalan yang saya tunjukkan. Menggunakan cara-cara yang saya tunjukkan. Karena jalan dan cara yang saya gunakan itu cara dan jalan yang sudah terbukti. Karena saya melakukannya. Jangankan yang sudah menyelesaikan atau melakukan dasar-dasarnya di rumah. Datang ke sini dengan keadaan nol, benar-benar pemula, aslinya gampang kok. Asalkan mau melalui jalan yang saya tunjukkan, asalkan mau menggunakan cara-cara yang saya tunjukkan, gampang banget.
Long paling cuma menghafal bacaannya lalu praktekkan. Menghafal bacaannya praktekkan. Menghafal bacaannya praktekkan. Susahnya di mana? Nggak pakai uang, nggak pakai puasa tirakat, nggak pakai sesaji. Ketika saya pergi, bukunya tersedia, bisa baca. Kadang yang mewakili saya ada banyak. Ini perkaranya itu perkara panjenengan mau melalui jalan yang saya tunjukkan dan menggunakan cara-cara yang saya tunjukkan apa tidak, itu tok perkara. Di setiap laku, sebelum laku, selalu diberi motivasi, selalu diberi penjelasan. Sungguh sangat gampang sekali. Bisa paham gak? Ingat, keputusan panjenengan nekat datang menemui saya di sini, berarti panjenengan sudah berkeputusan untuk bertobat. Jangan pernah lupa itu. Sedangkan untuk yang lain yang mungkin menyimak video saya ini melalui YouTube, sekali lagi saya beri himbauan. Jangan mudah percaya, jangan gampang percaya, jangan mudah menyimpulkan tentang apa yang saya informasikan. Teliti terlebih dulu, pelajari terlebih dulu. Ada ratusan video pelajarannya, supaya tidak gagal paham, supaya tidak salah sangka tentang saya. Bagaimana? Siap bertobat dengan? Nggak ada cara lain, jalan lain itu nggak ada, solusi itu tidak ada selain bertobat, selain menghentikan semua perbuatan-perbuatan buruk yang selama ini kita lakukan tanpa kesadaran. Selain itu nggak ada solusi itu, jalan keluar itu nggak ada. Mau bertobat, meninggalkan, menghentikan semua perbuatan-perbuatan buruk yang selama hidup dilakukan tanpa kesadaran, apapun masalah panjenengan, saya jamin selesai. Tidak selesai, wong edan bagu yang akan menyelesaikan. Lah kok wani-wani nih wong edan bagu ngomong ngono? Siapapun dia, ketika dia bertobat itu akan menjadi urusan Tuhan. Artinya yang akan menyelesaikan itu Tuhan, bukan saya. Saya hanya ngasih motivasi. Yang menyelesaikan itu Tuhan itu sendiri. Kalau panjenengan mau bertobat, bersedia bertobat, barang siapa yang menujuku akan menjadi urusanku. Tidak akan aku biarkan seorang pun ikut campur. Itu firman Tuhan. Nah kita harus membuktikan. Apa iya nek aku tobat urusannya karo Gusti Allah. Silakan dibuktikan sendiri. Nah kalau Tuhan ingkar janji kan kok tak ogrok-ogrok gua nih. Ogrok-ogrok gua nih nek Tuhan ingkar janji. Nah obong gua nih ben ngalih ning jenggolongane. Tuhan hanya butuh pertobatan panjenengan. Dan panjenengan akan menjadi kekasih Tuhan. Klik ya. Sukses semua buat panjenengan. Rahayu dan tercerahkan.
tambahan ya. Ini tambahan. Ingat, panjenengan di sini sedang mengkaji kesadaran, sedang mempraktekkan kesadaran. Jadi apapun tingkah laku panjenengan, usahakan jenengan bisa menyadari. Nggih. Soalnya saya perhatikan kesadaran panjenengan masih pating pecodol. Salah satu contoh, saya capek wesuh membersihkan sandal itu. Saya cuci sandal, kotor lagi sandal saya. Nyuci sandal lagi, kotor lagi. Berarti sandal saya kan diinjek-injek. Nah, jenengan sedang praktek kesadaran. Berarti kesadaran panjenengan kemana ketika melepas sandal itu? Masa ndak nyadari kalau di bawah sandal panjenengan itu ada sandal saya? Kuat. Hati-hati. Nah, di situ berarti kesadaran panjenengan lepas, sehingga panjenengan tidak memperhatikan. Nah, sekarang kan lagi musim hujan, becek kayak ini kan. Kalau kita dikit-dikit cuci sandal, waduh. Jadi kalau melangkahlah berhati-hati, cari pijakan yang tidak ada lumpurnya. Namanya juga sedang mempraktekkan kesadaran kan. Pelan-pelan, biar lambat asal selamat. Tidak akan lari gunung dikejar. Untuk apa terburu-buru ke sana? Ndak akan kepuyuh, wis to. Rama aja kepuyuh ngono, misalkan kebelet pipis. Mbok ngomong Rama aja kebelet, aja kebrojolan lek urung tekan toilet. Jadi pelan-pelan jalannya. Dihayati, disadari. Nah, nanti kalau masuk ke tempat kadangan diperhatikan ada sandal yang saya injek enggak. Kalau ada sandal yang saya injek kan kasihan, nanti orangnya nyuci sandal lagi kan kasihan. Ini yang paling sering itu korbannya itu sandal saya ini. Sandal saya. Wesuh maneh. Padahal saya nggak kemana-mana, tapi sandal saya selalu saja kotor. Waduh, ini kesadarannya pada kemana ini orang-orang? Atau mungkin karena apa? Iya mungkin. Kalau nggak keinjek, hilang sandalnya. Sandal saya kemana? Aduh, mantap. Ingat nggih, hati-hati jenengan di setiap gerak tubuh panjenengan, gerak jiwa panjenengan dihayati, dipelajari dengan kesadaran terus. Nanti ketemu gampang jenengan. Nggak usah kita belajar mulai dari yang wah. Kita belajar dimulai dari yang sepele-sepele saja, yang sederhana-sederhana. Yang mulai dari yang barusan saya katakan itu tadi, nggih, nggak usah yang muluk-muluk dulu. Nah, dari situ nanti kan bisa tertata kesadaran panjenengan, bisa terbawa. Selangkah demi selangkah kaki kita sadari, kita nikmati. Saya jamin tidak akan keplentong lumpur kalau jenengan berhati-hati melangkahnya. Langsung kayak ibu tadi sandalnya ucul lah. Wong nggak ada batunya diinjek, lumpur diinjek ya sandalnya keri ya. Belum paham Situasi. Oke, matur suwun untuk semuanya.